الدارين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما نافعا ومنتفعا جزاكم الله وعلمكم الله ما لم تعلم برحمتك ya arhamar rahimin yasir wa la tu'sir wa bitamim wasahil alaikum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali meneruskan pengajian minggu lalu. Sekarang adalah al-istihadah. Istihadah disebut ayat darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Kalau haid, darah yang keluar dari farji perempuan, umurnya 9 tahun hijriah dan dalam keadaan sehat, normal, dan tidak setelah melahirkan. Kalau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Maksimal haid 15 hari, minimal 24 jam. Lamun aya getih kurang dari 24 jam, lebih dari 15 hari, maka itu namanya darah istihadah. Atau nifas itu minimal setetes, maksimal 60 hari. Lamun aya getih lebih 30 hari keluar keneh bae, itu istihadah, kemungkinan bisa istihadah. Jadi dia bukan darah nifas, bukan darah haid. Disebut darah haid tidak mencukupi syarat, disebut darah nifas tidak mencukupi syarat. Karena darah haid disebutnya pendarahan bahasa urangna. Nah, kalau orang keluar darah istihadah, eta sarwat hukumnya sama dengan suci. Jadinya tetap kudu sholat, tetap harus puasa saat Ramadan. Hanya digauli oleh suaminya ya boleh, karena eta lain haid, lain nifas, itu pendarahan, penyakit, nggak normal gitu lah, nggak normal. Istihadah sama seperti orang bekser. Jelma bekser ki baik, asal batuk keluar. Asal batuk udah keluar, atau kadang-kadang tenang-tenang keluar. Orang bekser, nah sama itu dengan orang istihadah. Nanti dia kalau mau sholat, setiap mau sholat fardu itu wajib wudu. Sholat mau sholat maghrib nih, cebok dulu, pakai pembalut, wudu, buru-buru sholat. Nanti isya begitu lagi, cebok dulu, meskipun tadi belum batal nih, nggak tentu, nggak apa, tetap kita datang waktu isya, cebok lagi, pakai pembalut lagi, terus wudu langsung sholat. Sholatnya jangan nungguin, habis wudu langsung sholat. Seperti jalan bekser kita gitu, bekser begitu ndek sholat, wudu, setelah wudu langsung sholat gitu. Kumaha jadi mandek berjamaah, maka tunggu imam harus datang ya nggak setelah berjamaah karena kalau wudu, terus langsung sholat. Jangan lama-lama setelah wudu itu harus segera sholat gitu. Padahal menurut sholat Jumat ya, mendek sholat Jumat, kata menurut panggesan, buru-buru sholat, kalau wudu, karak sholat. Jadi perlu deket ke WC kamu, di rumah kos itu mah, diuk lagi, mulai jauh-jauh ujung WC. Besi, gitu. Biasa penyakit, laki-laki biasanya karena prostat. Karena ayah hangki mah headset, tapi tidak dirasa-rasa keluar baik. Jadi kalau orang diabetes bisa, kan diabetes biasanya untuk buat nahan doang, untuk buat nahan kebal haju ayam ki baik. Tapi kalau prostat mah kadang-kadang nggak terasa keluar aja begitu. Penyakit itu namanya istihadah tuh tadi. Kalau mau sholat biasa mah seperti orang yang bekser, harus buru-buru wudu, buru-buru sholat. Setelah wudu segera sholat, jangan dientar-entarin. Dan sebelum wudunya itu cebok dulu, bebersihlah. Dan istihadah rupa-rupanya macam-macam, banyak macamnya. Perempuan yang keluar darah istihadah, patokan awalnya kalau haid nih maksimal 12 hari. Lebih dari itu namanya istihadah, itu patokan awal. Tapi itu selalu gitu. Nanti ada ulama itu yang cukup mengandalkan adat kebiasaan. Adat itu bulan lalu haidnya berapa hari, itu jadikan patokan untuk bulan ini. Kalau bulan ini lebih dari 15 hari, maka yang dihitung haid hanya sama dengan bulan lalu. Bulan lalu 7 hari haidnya, bulan sekarang 8 hari kok masih keluar, 9 hari masih keluar, jangan dulu sholat. 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih keluar, besok kali ini berhenti. Kalau udah 15 nih, kalau besok berhenti berarti semua haid itu 15 hari. Semua haid 15 hari. Kalau berhenti pas hari ke-16, hari ke-16 masih ada aja. Maka yang haid berapa itu? Yang haid sama dengan bulan lalu, 7 hari berarti yang haid. Bukan 15 hari. Ikutin adat. Kemarin 7 hari.
Kalau sekarang lebih dari 15, maka yang jadi head hanya yang 7 hari. Sisanya itu istihadah. Bagaimana waktu itu nggak sholat? Ya kodoin. Berarti kodoan berapa tak? Ya, nah. 7 poin. 7, 8 ya? 8 poin. Kalau pas bulan ini pas berhenti 15 hari pas, maka semua itu head. Nggak ada kodo, nggak ada. Yang jadi masalah itu kalau lebih bulan ini lebih dari 16, maka yang diikuti jangan 15, jangan. Kan patokan awal tadi maksimal head 15 hari. Hari ke-16 berarti kan cuma sehari doang nih istihadohnya. Iya. Tapi ngikut karena dia sudah pernah head dan kemarin itu punya adat kebiasaan 7 hari kemarin. Maka yang dihitung tuh hanya yang 7 yang jadi head. Berarti 8 sampai 16 itu adalah istihadoh. Terus dia, kan sudah memang tahu soalnya. Patokan yang paling gampang, ikutin kebiasaan minggu lalu, bulan lalu. Contoh di bulan lalu 7 hari headnya, 7 hari. Bulan saat sekarang sampai 1 sampai 15. Pikiran ya besok kali berhenti. Kalau benar pas hari ke-16 itu nggak ada darah, nggak ada, maka ini semuanya head. Head kabeh tah. Mun ieu teh keluar deh ya. Ini masih keluar juga tanggal pas hari ke-16. Kalau pas hari ke-16 ini masih keluar juga, maka yang dihitung head hanya 1 sampai 7 hari, ikutin bulan lalu. Berarti tidak tipe K8 sampai kesananya terus, itu dia istihadah berarti. Dari sini ke sini namanya istihadah, pendarahan. Kalau orang istihadah itu sama dengan orang yang nggak head. Jadi selama ini nih, sebenarnya dia wajib sholat, wajib puasa. Tapi ini bisa ketahuan bahwa ini istihadah, tunggu tanggal segini. Tunggu hari ini nih. Jadi pas 7 nih, kan kemarin 7. Mungkin sekarang 7, ternyata bukan, 8. Masih ada 8. Sholat jangan. 9, masih juga ada. Sholat jangan. 10, masih ada 11, 12, jangan. Terus sampai 15 nih masih ada, jangan dulu sholat. Besok kali ini berhenti, nggak ada. Kalau benar pas besoknya nggak ada, maka semua ini head. Berarti bulan ini headnya 15 hari maksimal. Tapi ternyata habis 15 nih hari ke-16 masih keluar aja. Nah ini yang jadi masalah. Berarti istihadah dia. Sebab darah keluar lebih dari 15 hari. Cuman yang istihadah bukan yang ini doang, bukan. Dari mana? Karena kemarin 7 hari, maka hitung headnya cuma 7 hari. Dari hari ke-8 sampai seterusnya itu istihadah. Berarti dia ini wajib mengkodo sholat dari hari ke-8 sampai hari ke-15. Ini mah udah pasti istihadah sebab lebih dari 15. Yang jadi masalahnya ini nih. Yang ini nih. Karena dia masih keluar aja pas hari ke-16, maka headnya diikutkan kepada bulan lalu. Bulan kemarin headnya 7 hari, maka bulan ini pun jadi 7 hari doang yang jadi head. Yang kesininya itu istihadah. Berarti dia punya kodo dari hari ke-8 sampai hari ke-15. Syukur-syukur berhenti pas 15, berarti head semua. Berhenti pas 12, ya head semua berarti. Yang jadi masalah tuh kalau masih 15 masih aja keluar. Tak. Yang 16-nya sudah pasti ini istihadah sebab keluar darah lebih dari 15 hari. Tapi lain dia doang lu dihitung. Lu dihitung adalah samakan headnya dengan bulan lalu. Bulan lalu 7 hari, ya berarti yang head 7 hari. Ini bisa diketahui, ini batalnya istihadah apa head. Nah, nunggu tanggal ini, nunggu hari ini nih. Jadi kita ini nggak sholatnya gimana dong? Ternyata ini keluar. Ya nggak dosa, nggak sholatnya mah. Karena kita nggak tahu besok keluar apa enggak kan? Nggak dosa, cuma wajib dikodok gitu. Repot kan jadi awewe? Ulah ngenahan, gue tidak awewe. Ya tapi sudah Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Itu yang apa namanya yang menghitung hanya berpatokan kepada adat kebiasaan bulan lalu. Ini sebenarnya yang paling mudah. Tapi ada lagi yang lain daripada itu. Dilihat juga dari sisi darah itu kuat apa lemah. Jadi darah istihadah itu ya, ada kuat, ada darah dari perempuan tuh, ada kuat, ada lemah. Sabar aja tinggal. Coba kita dunia terlalu ringkas. Saya udah bikin, yang baru udah dikobong gitu. Disebutkan istihadah itu ada aswad merah ya, darahnya itu. Darah itu merah, jenderal gitu Lin. Ada yang hitam. Mana apa hapusnya yuk? Ilain. Oh.
Darah itu ada merah, ada hitam ya. Bahasa itu nyemong daus. Jadi temupan. Nah, tisunya. Oh, namun nyaho tulisannya jore sebab udah kuliah dokter bahkan. Tapi itu jadi. Darah yang keluar dari perempuan itu takut belum tahu kan, punya istri juga nggak pernah nanyain kan. Bedanya mau kurang ya. Ada hitam, getih. Kalau hitam, taruhlah nilainya 5, karena kata ulama ini ada 5, maka yang paling atas tuh paling tinggi nilainya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Iya, hijau ya, mah. Misalkan darahnya beda nih. Keluar 7 hari umpama. 7 hari itu darahnya hitam plus, ini 2. Hitam plus kental. Plus ada baunya, anyir. Anyirnya nyengat. Berarti nilainya 5 tambah 2 tambah 1 seberapa? 8. Ini yang 7 hari nih. 7 hari, 7 hari keluar darah modelnya dong kieu. Maka awe tak kudunya digigitin pas kumaha. Kudu bisa nelek-nelek. Terus 7 hari ya. 8 hari, 9 hari lah, sampai 16. 9 hari keluar, yang 9 hari itu umpama merah. Merah kental tapi nggak ada baunya. Merah berarti merah 4. Merah kental tanpa berbau ya. Berarti genep. Nah, berarti ini dengan ini namanya kuat, lebih gede nilainya 8. Ini namanya lemah, nilainya lebih kecil 6. Ya, kalau warga kayak tadi 7 hari keluar darah. Begini sifat darahnya nih. Terus keluar lagi hari ke-8 sampai 15, kali 15 mau udah nih, besok mah nggak ada. Ternyata besok masih ada juga. Hari ke-16 itu 9 hari kan. Nah 9 hari itu pas hari ke-17 berhenti darahnya. Jadi dia keluar darah 16 hari. 16 hari maksimal head 15 hari. Berarti yang satu itu jelas istihadah. Nah yang 15-nya apa istihadah semua? Enggak. Mana yang dihitung head? Yang ini doang nih. Yang darahnya lebih kuat. Lebih kuat. Yang ini nih, yang dari hari ke-8 sampai ke-16 yang darahnya merah dan kental, yang dibandingannya sama yang ini yang lemah, ini yang kuat, maka yang head yang ini 7 hari doang. Ini mah nggak ngitung adat, mau kemarin berapa hari kayak bulan kemarin, mau kemarin 10 hari misalkan, pas gue iya, terus dia keluar aja, maka nuli hitung head yang ini, yang berdasarkan sifat darah, tidak berdasarkan kebiasaan bulan lalu. Nah iya agak repot ya mah. Belum nelak-nelak nih. Kapan keluar langsung pasti itu dia kan ya majikan. Pasti awal-awal keluar mah adalah hidung. Mungkin geus neureun ya. Koneng terus makin kecil nantinya. Ya makin enggak berbekas. Ketahuan udah suci apa belum, ambil kapas. Cocok. Cocok punya nabe udah kurang. Cocok. Nah, mun bersih, tidak ada keruh pun tidak ada. Itu berarti suci, udah bersih. Buat ngasih tahu cara mengetahui itu udah mampet apa belum. Udah suci atau belum. Harus, jangan cuma dilihat dirasa-rasa ya. Asupun kapas atau tisu lah ya. Udah kantong semen. kapas ya, terus dilihat ya. Kalau sudah nggak ada keruh sekalipun, nah itu suci, bersih yuk. Hari ke-12 periksa kan, ini udah lebih dari kebiasaan nih, kemarin 7, sekarang kok 12 hari masih ada aja. Hari ke-13 dilihat di pembalut mah nggak ada tuh, di pembalut mah nggak ada merah, nggak ada apa. Mungkin nggak berhenti kali ini, coba ambil kapas, cocok. Kalau masih ada keruh-keruh belum berhenti berarti. Masih ada berarti. Tiap waktu sholat dicek tiap waktu sholat. Kalau udah saat-saat mau berhenti tuh, dicek tiap waktu sholat. Kalau pas waktu sholat udah nggak adaan sama sekali nih, sholat buru-buru mandi. Ini kalau yang tadi itu patokannya gimana bulan lalu, kebiasaan. Kalau bulan lalu 7 hari, mau darahnya merah, hitam, kuning, hijau misalkan, ya nggak jadi patokan. Pokoknya kalau bulan lalu 7 hari, bulan sekarang ternyata keluar darah sampai 16 hari, maka anu head 7 hari baik. Menurut pendapat yang tadi tuh, cara yang tadi itu lebih gampang sebenarnya. Cuma harus ingat aja tahun bulan kemana berapa hari gitu. Ada yang cara yang lebih susah begini nih.
Ini mah agak repot. Agak repotnya dia harus tahu sifat darah. Sifat darah itu dari warna. Ada hitam, merah, coklat, kuning, biru. Dari ini darahnya ada kental, ada berbau. Nah, kalau mengikuti cara yang begini, dia harus tahu sifat-sifat darah ini. Nanti kemarin 10 hari, sekarang kok 16 hari. Apakah itu 16 hari head semua? Tidak. 16 hari itu tidak head semua. Yang head adalah yang darah kuat aja. Yang darah lemah, ya, artinya lemah itu dia lebih lemah daripada ini dalam nilainya. Nah, itu adalah bukan head, tapi istihadah maksudnya. Ini bagi orang yang yang memakai ini yang keluar head darahnya lebih dari 16 hari, atau bagi orang yang baru pertama head. Baru head pertama, ya, belum pernah head, maka belum pernah punya kebiasaan, orang can pernah kok kamari. Kakarak balik ya. Kakarak balik kok keluar darah 16 hari. Kalau ngikut pendapat yang tadi, ya udah berarti 15 headnya. Yang pertama itu, yang 116 itu istihadah. Tapi kalau kata ini, oh nggak begitu. Lihat darahnya. Mana yang lebih kuat, mana yang lemah. Berarti yang kuat itu yang head, yang lemah itu tidak head. Bagi orang yang pertama kali head. Adalah ngitung-ngitung cara koskio, kayak macam-macam orang yang head itu. Ada yang pertama, ada yang udah bukan pertama gitu ya, muqtadah namanya, udah punya kebiasaan, udah tahu kemarin tuh berapa hari bulan lalu. Ada yang mumayyizah, dia bisa tahu sifat darah. Ada yang goer mumayyizah, tidak tahu cara membedakan darah karena memang darahnya keluar satu macam doang gitu. Ada lagi yang mutahayyirah. Mutahayyirah tuh bingung, perempuan yang bingung akan hairnya, dia nggak tahu sifat darah begini, nggak tahu kemarin lupa berapa hari bulan kemarin itu. Nah, yang begitu nanti hairnya dihitung minimal. Ya, makanya harus tahu itu ya. Kalau ada perempuan, akhirnya anak head, kan harusnya tahu kemarin itu berapa hari. Ini dia nggak tahu, nggak punya kebiasaan yang tetap. Ada perempuan keluar darah head, bulan lalu berapa hari dia nggak tahu, nggak inget. Sifat darah warna merah, kuning, hijau tadi ya, hitam tadi, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan. Sifat darah nggak bisa membedakan, kebiasaan pun dia nggak tahu, kapan kemarin mulai head dan kapan berhenti bulan-bulan yang lalu itu nggak tahu dia. Pas bulan ini, keluar darah dari hari pertama sampai 15. Kalau pas 16 berhenti, itu berarti semua head, ya, semua head. Kalau pas 16 nggak ada, ini 16 ada juga. Kan harus ngitung adat kan, kemarin berapa hari, kemarin lupa lagi. Nggak tahu kemarin itu berapa hari, lupa dia. Kalau lupa begitu caranya, sifat darah yang tadi itu, yang merah, hitam, kuning, coklat, keruh, kental atau bau ya, ngitung dengan cara itu, nggak bisa juga. Nah, yang begini nih, headnya cuma dihitung minimal, berarti ini doang yang head, 1 hari doang. Berarti dia harus qada dari hari kedua sampai, makanya harus tahu, minimal ingetin kemarin tuh berapa hari. Kalau kemarin nggak inget, ngitung dengan cara membedakan sifat darah juga nggak bisa, atau karena memang darahnya yang keluar hitam semua nggak ada bedanya, atau merah semua nggak ada bedanya, kan nggak bisa dibedain kalau begitu mah, satu sifat kok. Nah, harus tahu kemarin kapan. Kalau begitu caranya, bulan kemarin berapa hari. Kalau bulan kemarin juga dia nggak inget, nah maka headnya dihitung, dia masukkan ke dalam minimal head. Minimal itu 1 hari 24 jam, maka dia yang head itu cuma ini hari pertama. Tapi ingat ya, hari pertama itu 1 hari itu 24 jam dimulai dari keluar darah. Kalau keluar darah misalkan jam 8 pagi, ya berarti ini awalnya. 1 hari itu, ya ini misalkan hari Senin nih. Senin jam 8 pagi keluar, berarti 1 hari itu nanti besok Selasa jam 8 pagi. 1 hari itu malam namanya 24 jam. Nggak ngikutin hari biasa jam 00.00. Kalau waktu umum internasional itu kan 000 bukan itu, atau waktu agama misalkan maghrib, nggak ikut itu. Ikutnya pertama keluar darah jam berapa, ingetin itu tuh. Berarti kayak misalkan ini 1 hari Senin jam 8 keluar darah, berarti sampai sini nih, berarti sampai 16 tuh pas jam 8.00 lagi nih 16. Nah dia keluar darah 16 hari, nggak bedakan sifatnya tadinya nanti bisa, sebab darahnya semuanya merah, nggak ada bedanya. Terus bulan kemarin berapa hari juga nggak ingat, maka dia harus
yang dihitung head cuma 1 hari, dari hari Senin jam 8 pagi sampai hari Selasa jam 8 pagi. Nah, berarti Selasa ya, hari kedua ini Selasa, dan jam kudu kodona ya, kodonya dari apa nih? Dari duhur. Dari duhur, bukan dari subuh, dari duhur hari Selasa. Karena dari subuh dia masih masuk ke sini kan. Subuh jam 4, ini kan jam 8. Ya kan? Jadi dari duhur nih, dari duhur hari Selasa terus ke sini nih dia harus mengkodok sholatnya. Makanya minimal ingat bulan kemarin berapa hari. Kalau bulan kemarin nggak inget, itu yang jadi bikin repot. Repot ngodoan. Karena dihitung darah cuma 1 hari. Kalau sampai getina keluar, kalau berhenti di sini nih di 13, ya berarti semua itu head, nggak usah repot. Berhenti, pokoknya berhenti maksimal 15, itu semua head. Yang jadi masalah itu kalau berhentinya lebih dari 15 baru berhenti. Nah itu nggak di sini, istilahnya nggak di sini nih, nggak. Oh berarti yang ini head semua, nggak gitu, nggak ikut patokan umum, nggak. Karena dia sudah biasa, punya kebiasaan. Artinya apa? Bukan head pertama. Kenapa bukan head pertama? Kok kemarin nggak diingetin? Waktu berkaitan dengan agama, dengan kewajiban, sholat dia, puasa dia. Dari sebelum sholat bangun, bari ke Ramadan, ayo. Berarti seberapa ya tanya ngodoan? Kalau sholat mah dari duhur ya, tapi kalau puasa mah ini full 1 hari kan? Dihitung 1 hari, berarti 14 hari itu dia ngodoin puasa. Maka minimalnya perempuan itu bulan kemarin tuh tahu berapa hari kan? Harus punya tanggal. Dicatat sama dia. Awal keluar darah jam berapa, berhenti jam berapa, berarti berapa hari itu. Dan hari itu kalau 7 hari, nggak mungkin pas 7 hari itu, bisa aja lebih berapa jam gitu kan. Ya kan sehari itu 24 jam, ngitung harinya 7. Umpamanya Senin jam 8, Selasa jam 8 nih, berarti kalau 7 hari, hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Minggu jam 8, Ahad jam 8.00, 7 hari itu. Pasnya. Tapi bisa jadi dia berhentinya jam 1, jam 13. Ya kan? Berarti kalau dihitung hari mah tetapnya 7 hari, tapi secara hari ini kan lebih sedikit. Lebih berapa jam? Hari 8, 9, 10, 11, 12, lebih 5 jam. Oleh kalau mau saat mau berhenti, jadi harus dikontrol. Kemarin ini 7 hari. Nah, sekarang udah hari 7 nih. Itu tiap waktu sholat harus kontrol. Karena siapa tahu udah berhenti. Karena sudah cocok dengan kebiasaan bulan kemarin. Nah, maka kalau mau pas datang mau sholat, cocok. Bukan ya kan? Cocok bagus. Lain sambal itu Melayu. Masih ada misalkan pas duhur nih. Asar nih. Jadi lagi cocok lagi, dilihat lagi. Masih ada juga di keruh-keruh nih misalkan. Atau kuning-kuning. Mungkin maghrib gitu deh. Isya gitu deh. Terus memang waktu sholat. Karena ini sudah lebih dari kebiasaan kemarin. Terutama lamun geus teu karasa, ngocorna geus teu karasa gitu. Ai karasa keneh onang. Enggak perlu dituin juga kelihatan dari pembalut. Ini kalau sudah mulai saat mau berhenti kan kadang-kadang nggak ada di pembalut mah. Tapi kalau dicolek gitu ya, pakai kapas itu karena masih ada keruh misalkan. Oh berarti masih. Kalau udah berbening, benar-benar bersih, nggak ada noda di kapas itu, berarti itu baru namanya bersih. Mandi. Nah, tuh hari nama gitu. Makanya pemajikan mun bisa masih ngarar aja lah. Umur 40? Iya sama aja. Sama aja. Kalau itu pas waktu dia head, berarti itu head. Minimal ada 24 jam, maksimal 15 hari. Begitu aja patokannya. Kalau misalkan ada coklat doang cuma 1 jam ya berarti bukan. Karena cuma ada 1 jam doang. Banyak macam-macamnya. Perempuan itu harus punya tanggal kalender lah. Kalender head management. Buat apa itu? Buat menentukan tadi, jangan sampai nanti kayak itu tadi. Bulan kamari. Enggak ingat? Sedangkan bulan ini darah keluar dari lebih dari 15 hari. Maka yang head yang mana ini? Harusnya headnya ikutin bulan yang lalu. Tapi karena bulan lalu lupa dia berapa hari. Nah, waktu udah. Headnya cuma 1 hari. Berarti. Dihitungnya. Berarti yang 14 hari itu semuanya bukan head. Saat itu kan dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu harus dikodok.
konsekuensi itu. Iya, nggak head. Kalau nggak ada 24 jam itu nggak head. Tapi kalau flag itu keluarnya nggak kayak orang head, gitu. Artinya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu kan. Maka pada saat enggak itu, pada saat enggak, sebelum ada 24 jam, pada saat enggak, sholat. Itu repot yang begitu tuh. Repotnya jam 1 sampai jam 12 sampai jam 1 keluar tuh. Pas jam setengah 2 nggak ada. Gimana itu? Ya udah cebok. Cebok sholat, mandi jangan, nggak perlu mandi kan, belum ada 24 jam. Belum yakin itu headnya kan? Iya, nggak perlu mandi. Cebok aja sholat. Asal ada lagi jam 3, ada lagi jam 4, ada lagi. Pas setengah 5, setengah 5 kok nggak ada ini. Masih ada kan waktu asar, setengah 5 sholat. Jadi harus rajin ngecek kalau orang yang darahnya endut-endutan begitu. Iya. Kalau sudah ada 24 jam, udah ada 24 jam nih darah keluarnya, besoknya endut-endutan lagi, udah nggak usah dulu sholat. Berarti itu head ya, udah ada minimal. Udah ada minimal. Yang begitu yang agak repot. Makanya dijaga makanannya, ya, terus stresnya jangan stres. Itu bisa mempengaruhi. Karena ada orang mutahayyir itu kebanyakan begitu. Kondisi psikisnya. Bisa jadi. Kadang-kadang obat penunda head, KB segala macam itu bisa berpengaruh. Ya karena kan kudu nakal luar aja ente. Ya pasti kan mencegah tema. Jadi ngacak. Karena ya tidak kayak orang mau umroh mau haji biasanya ada deh supaya nggak susah di sononya nanti. Karena kan susah kalau pas mau pulang dia head, sedangkan belum tawaf, kan repot itu. Maka suka ada obat penunda head supaya dia nggak head. Boleh gitu? Boleh silakan. Ketika head nggak keluar, ya nggak head berarti. Meskipun waktunya ya biasanya kan tanggal tidak keluar. Gara-gara minum obat eta, jadi itu keluar. Head apa itu? Ya tentu jangan keluar aja. Cuman nanti pasti ada efeknya. Ada efeknya. Syukur-syukur efeknya cuma timbul jerawat, misalkan badan jadi gemuk. Cuman kalau sudah masalah ini jadi ngaco, nah itu harus hati-hati, harus lebih teliti lagi dalam masalah ini. Nah, biasanya begitu. Itu tata cara menghitung itu istiadah atau bukan. Jadi tidak selalu istiadah itu 16 ke Solo pasti istiadah, ya itu udah pasti. Tapi kalau orang yang sudah punya kebiasaan, nggak begitu, nggak selalu harus begitu. Dihitung bagaimana kebiasaannya. Bulan lalu ya. Makanya ingetin bulan lalu berapa hari headnya. Takutnya bulan ini keluar darah lebih dari 16 hari, maka yang head itu bukan 15 hari, tapi ikutin bulan lalu berapa. Nah, repot kan kalau bulan kamari pohon. Jadi kan harus ada penentuan. Maka tahu lama kalau begitu berarti yang hitungnya cuma satu. Hari pertama aja tuh yang head. Kesananya itu terhitung istihadah hukumnya. Sehingga kalau dia saat itu kan tidak sholat pasti. Karena jangan sholat dong, kan belum tahu. Bisa tahunya itu kan kalau sudah lewat 15, 16, baru tahu tuh. Ini istihadahnya berapa hari. Jadi ngitungnya belakangan, ambil aja dulu itu. Nggak gitu, ngitung terakhir. Syukur-syukur pas 15, pas berhenti. Berarti semua itu mah-head. Berarti bulan lalu 7 hari, bulan ini 15 hari. Nah yang jadi masalah itu kalau setelah 15 hari kok masih keluar aja. Nah itu. Yang lebih mudah mah itu ikutin adat. Kalau yang ikutin tadi kayak model darah itu orang sulit. Ada hese untuk kabeh jelema iyeng nih. Tapi minimal buat ngingetin aja mah nih bulan lalu berapa hari masa iya sih. Lamun eta ge henteu inget berarti eta awewe henteu nongara, henteu resik. Henteu taliti. Kurang teliti masalah ibadahnya. Kalau dia perhatian sama ibadahnya, dia akan teliti masalah itu. Wong cuma suruh ngingetin kemarin berapa hari gitu doang. Iyalah terlalu berat, mungkin susah lah untuk cara tadi mah ya darahnya bedain darah kan nggak semua orang bisa dan semua orang ngerti juga gitu ya. Yang nggak ngaji, yang ngaji juga kadang-kadang kan susah kan gitu. Maka ada cara yang mudah oleh ulama. Ingat nggak usah memperdulikan sifat darah, ada udah nggak usah. Ingat kamari berapa bulan kamari kayak gitu. Kira aku ya tadi betul. Saya ingat. Ditulis besi sok pohon tulis satu. Cuma pohon. Tadi itu lamun pohon mau tidak mau berarti ada cuma sehari yang dihitung.
Kenapa harus ingat kemarin berapa hari? Takutnya nih bulan ini lebih dari 15 hari masih keluar aja. Kalau udah berhenti sebelum 15 mah, atau maksimal berhenti 15 ya gampang, itu mah semua head udah. Tapi kalau dari lebih dari 15 keluar kene bae tah. Eta kudu ingetkeun bulan lalu sabaraha poe, bulan kamari. Mun teu inget berarti sehari kayaknya. Tapi kemarin lain sapoe, heula mun lain sapoe baraha. Teu inget, nah mata karena teu inget kan sehari mah pasti kan. Ya kayak orang ragu-ragu nih sholat 3 apa 4, 3 apa 4. Yang 3 lah, yang pasti kan 3. Ini hitung minimal itu 1 ya udah. Yang pasti 1. Bongan saka mari teu inget. Dia harus diingatkan minimal ingat per bulan tuh, tiap bulan tuh ditulis, dicatat, diingat-ingat bulan ini berapa hari ini buat patokan nanti bulan depannya lagi ingat berapa hari buat bulan depannya lagi. Takutnya lebih dari 15 hari masih keluar kan, jadi patokan bulan sebelumnya gitu. Kalau bulan sebelumnya dia nggak ingat, maka hanya dihitung hanya sehari. Sanajan keluar getina mah 18 poin. Nah, orang yang istihadah itu tetap diwajibkan sholat, diwajibkan puasa. Bahkan boleh bagi suaminya untuk menggauli asalkan sedang tidak keluar darah. Bersekeluar, atau saya keluar deh itu los. Mana berkeluar mah ulah tah, keueureun tah. Nah, cara dia kalau mau sholat tadi wajib bersuci dulu dengan cara cebok, ya, habis cebok pakai pembalut, terus wudhu, sholat. Nah, begitu tiap waktu sholat begitu. Dan wajib disumpel, wajib pakai pembalut, wajib pakai pembalut. Mau laki itu baca kumat talian, pakai kabel tis. Dan wajib buru-buru sholat. Setelah wudhu, buru-buru sholat. Jangan nunggu-nunggu. Yang diakhir-akhirkan. Wudhu, makan dulu baru sholat. Jangan. Wudhu dulu, habis wudhu sholat lagi. Jangan ditarik. Ila idakan at-takhir li maslahati salat ka ijabatil muadzin wa nafilatin qabliyatin wa intizari jamaatin. Kecuali boleh sholatnya agak entar tapi enggak terlalu lama gitu. Kalau umpamanya saya habis wudhu nih, begitu adzan wudhu dia backshare nih orangnya atau istihadah tadi. Pas wudhu dia, pas adzan dia wudhu, mau langsung sholat, saya mau jawab yang adzan dulu misalnya. Maka jawabannya tak beres adzan karaknya sholat. Atau habis wudhu mau qobliyah dulu. Pengen qobliyah dulu nggak apa-apa, silakan qobliyah dulu. Baru sholat. Atau nungguin berjamaah. Dia udah wudhu nih, tapi dia tadi apa? Backshare, udah wudhu cuman belum langsung sholat. Karena apa? Nungguin pengen berjamaah. Nah, apa-apa asal jangan terlalu lama. Lama dan tidaknya itu berapa ya? Secara adat aja lama itu sakumaha. Kalau gampangnya, ilukeun waktu sholat eta. Kalau duhur 4 rakaat kan, dari wudhu sampai ke sholat itu jangan ada waktu yang cukup dipakai 4 rakaat. Duhur kan? Itu aja patokan umumnya. Karena lama atau sebentar itu kan nggak jelas kan? Nggak jelas, maka dikembalikan kepada ya rata-rata orang nyebut lama itu segimana? Dan sebentar itu segimana? Itu hukum dan tata cara terkait masalah istihadah. Alladzi yarum yadas sallallahu alaihi wasallam.